Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali ya kepada semua teman-teman channel Garuda Perang Official dimanapun kalian berada ya. Saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dikabulkan semua doa-doanya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan membawakan episode selanjutnya ya dari serial Joko Samudro untuk episode yang ke-20 ya teman-teman ya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya ya teman-teman ya. Singkat cerita, kini seluruh pasukan siluman serigala telah tunduk kepada Joko Samudro. Kini mereka telah meninggalkan hutan larangan dan memilih pindah ke tempat yang jarang dijamah oleh manusia, yaitu di lereng Gunung Merbabu. Setelah mendapatkan instruksi dari Joko Samudro, kini tinggallah Joko Samudro beserta beberapa prajurit kerajaan Galunggung yang masih mengobrol di depan mulut gua sambil membuat perapian. Ampun Tuan Muda, siapa Tuan ini sebenarnya? Tuan begitu hebat sehingga mampu mengalahkan dan mengusir mereka dari hutan larangan ini seorang diri Tuan. Namaku Joko Samudro di sana. Joko Samudro? Aku belum pernah mendengarnya nama Kisana. Berasal dari mana Tuan Joko Samudro berasal? Saya cuma pengembara yang kebetulan lewat sini Kisana. Lalu bertemu dengan Tumenggung Warsito. Lalu saya pun membuat kesepakatan dengan beliau di sana. Apa? Jadi Tuan Joko Samudro sudah kenal dengan Tumenggung Warsito? Hanya kebetulan saja Kisana. Dia berjanji akan menjadikanku sebagai prajurit di kerajaan Galunggung kalau bisa membantu dalam penumpasan prajurit siluman serigala Kisana. Tuan sangat beruntung. Tumenggung Warsito adalah salah satu pimpinan kesatuan prajurit khusus. Beliau sangat disegani dan dihormati di kesatuan. Orangnya juga sangat memegang janji. Jadi saya yakin Tuan Samudro pasti masuk salah satu kesatuan komando pasukan khusus di kerajaan Galunggung nantinya Tuan. Bisa jadi di masa depan Tuan Samudro akan menjadi salah satu prajurit yang sangat disegani di kesatuan pasukan khusus Tuan. Tidak perlu muluk-muluk di sana, cukup menjadi prajurit biasa saja dan menjadi pesuruh saja. Aku juga sudah cukup puas di sana. Bisa saja Tuan Samudro ini merendah loh. Dari ribuan prajurit, saya yakin tidak banyak prajurit dengan kemampuan seperti Tuan Samudro. Ketika mereka asik mengobrol, tiba-tiba mereka telah dikepung oleh ratusan prajurit dengan persenjataan lengkap. Karena suasananya malam, dari kedua kelompok tidak mampu melihat dengan jelas apa yang ada di hadapan mereka. Lalu dari belakang majulah seorang pria bertubuh kekar memegang sebuah tombak lalu meneriakkan sesuatu. Menyerahlah kalian dan letakkan senjata kalian, percuma melawan. Tempat ini telah dikepung oleh ratusan pasukan khusus. Ampun Tuan, saya Samudro. Apakah panjenengan ini Tumenggung Warsito? Mendengar pertanyaan itu, segera Tumenggung Warsito pun menyuruh seluruh anak buahnya untuk menurunkan senjata. Segera turunkan senjata kalian prajurit. Samudro, benarkah ini kamu Cah Bagus? Kamu selamat leh. Puji dewa Tuan Tumenggung, saya berhasil selamat dan mereka adalah
ke-39 prajurit yang berhasil selamat setelah ditawan oleh prajurit siluman serigala, Tuan. Luar biasa. Saya yakin pemuda ini bukanlah dari keluarga biasa. Bisa jadi dia adalah seorang pangeran dari kerajaan besar yang sedang menyamar, ucap Temenggung Warsito di dalam hatinya. Lalu Samudro, bagaimana dengan siluman-siluman serigala sialan itu, Samudro? Puji para dewa, Tuan Temenggung, mereka telah berhasil saya taklukkan dan kini mereka telah pergi ke Gunung Merbabu, Tuan. Dan saya jamin dengan nyawa saya, mereka tidak akan mengganggu lagi ketentraman umat manusia, Tuan Temenggung. Benarkah begitu, Samudro? Tanya Tumenggung Warsito agak meragukan perkataan Samudro. Benar, Gusti Temenggung. Saya dan ke-39 prajurit menjadi saksi. Mereka diberikan sebuah kontrak oleh Tuan Samudro, Tuan Temenggung. Kalau mereka melanggar, maka mereka bisa dibunuh hanya dengan niat dari Tuan Samudro saja, Tuan Temenggung. Benar begitu, Samudro? Benar, Tuan Temenggung. Tuan tidak perlu khawatir. Entah cara apa yang digunakan oleh Samudro, seorang diri dia melawan pasukan serigala yang terkenal ganas dan sadis, bahkan mampu melepaskan tahanan dengan utuh tanpa ada yang kurang. Luar biasa sekali, ucap Temenggung Warsito dalam hatinya. Baiklah kalau begitu, sekarang kita akan kembali ke Istana Samudro, dan besok siang aku akan melapor kepada Gusti Prabu Mahendra. Aku yakin kamu akan mendapatkan penghargaan yang luar biasa, anak muda. Jangan lupa padaku, Samudro, kalau kamu mendapatkan hadiah yang banyak dari Gusti Prabu Mahendra. Baik, Gusti. Namun aku tidak berharap apa-apa, hanya sesuai yang Gusti Temenggung janjikan padaku dahulu saja, Tuan Temenggung. Aku tidak berani memutuskannya, Samudro. Kemampuanmu di luar perkiraanku. Aku yakin kamu bukan hanya akan menjadi prajurit, namun bahkan akan langsung mendapatkan jabatan penting di keprajuritan, Samudro. Oh iya, Tuan Temenggung, bukankah raja dari kerajaan Galunggung itu Prabu Sanjaya? Kenapa Tuan menyebutnya Gusti Mahendra? Gusti Prabu Sanjaya telah pensiun, Samudro. Kini dia telah memilih menjadi seorang pertapa dan menyendiri di padepokannya. Dan kini tahta kerajaan diwariskan kepada anak sulungnya, Gusti Prabu Mahendra, Samudro. Memang Gusti Prabu Sanjaya punya anak berapa, Tuan Temenggung? Pancing Joko Samudro. Tuanku Gusti Prabu Sanjaya memiliki 2 istri, Samudro. Yang pertama bernama Dewi Sulaksmi, dan yang kedua Dewi Chandra Dewi. Dari Dewi Sulaksmi, Prabu Sanjaya memiliki 2 anak, yaitu Gusti Prabu Mahendra, dan yang kedua adalah Dewi Sekartaji. Mendengar nama ibunya disebut, bergetarlah hati Samudro. Kini dia telah tahu bahwa Prabu Mahendra adalah pamannya sendiri. Lalu dari Dewi Chandra Dewi, Prabu Sanjaya dianugerahi 3 anak, yaitu Pangeran Martapura, Pangeran Recopuro, dan Dewi Anggita. Nah, Dewi Anggita ini masih sangat muda, Samudro. Dia baru berumur 16 tahun dan sangat cantik, Samudro. Kamu jangan sampai naksir ya. Tidak pantas seorang prajurit bermimpi mencintai tuannya. Baik, Tuan Temenggung. Terima kasih untuk peringatannya. Lagi pula mana mungkin bisa dikatakan dia adalah bibiku sendiri, adik dari ibuku. Ucap Joko Samudro di dalam hatinya. Lalu Tuan Temenggung, apakah Dewi Sekartaji juga tinggal di istana juga, Tuan? Tentu saja, Samudro. Hanya saja beliau jarang sekali keluar. Aku hanya pernah melihatnya 2 kali selama menjadi prajurit. Entah apa yang dia cari, Samudro. Usianya sudah sangat matang, namun belum juga menikah sampai hari ini. Ada desas-desus yang mengatakan kalau Dewi Sekartaji sudah menikah,
bahkan sudah memiliki anak. Namun semenjak dilahirkan, anak itu tak pernah tampak di lingkungan istana Samudro. Itu sudah menjadi rahasia keluarga istana Samudro. Kamu jangan bertanya terlalu banyak tentang Dewi Sekartaji. Aku takut nanti malah akan menyulitkanmu Samudro. Maaf Tuan Temenggung atas kelancanganku. Aku tidak bermaksud lancang, hanya saja aku penasaran dengan kehidupan di istana. Kan aku akan menjadi salah satu prajurit pelindung di istana, jadi aku harus tahu seluk-beluknya agar tidak salah bertindak Tuan Temenggung. Benar juga apa yang kamu katakan Samudro. Singkat cerita, kini Samudro telah tiba di kota raja, tepatnya di tempat tinggal Tumenggung Warsito. Samudro, aku akan ke istana sekarang dan melaporkan semua kepada Gusti Prabu Mahendra. Kamu tunggulah di sini. Bila waktunya kamu menghadap, aku akan utus seorang prajurit untuk menjemputmu Samudro. Baik Tuan Temenggung, terima kasih untuk keramahan Tuan Temenggung. Singkat cerita, Tumenggung Warsito telah menghadap Gusti Prabu Mahendra dan menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Hal itu pun membuat Prabu Mahendra begitu penasaran kepada sosok Samudro. Tumenggung Warsito, segera jemput pemuda bernama Samudro itu dan suruh dia menghadapku Temenggung. Baik Gusti Prabu, segera saya akan jemput Samudro dan menghadapkannya kepada Gusti Prabu. Singkat cerita, kini Joko Samudro telah tiba di hadapan Prabu Mahendra. Dengan sikap sujud hormat, Samudro menghanturkan sembahnya. Sembah sujud saya Gusti Prabu, hamba Samudro dari pertapaan Gunung Argopuro Gusti. Sembah sujudmu aku terima Samudro. Temenggung Warsito telah menceritakan sepak terjangmu dari pertama perjumpaan kalian. Jujur saja, aku tak akan percaya kalau tak melihatnya sendiri. Namun dengan apa yang sudah dikatakan oleh Temenggung Warsito, tak ada alasan bagiku untuk tidak mempercayainya Samudro. Anugerah seperti apa yang kamu minta anak muda? Ampun Gusti Prabu, hamba tidak berani tuanku. Apapun titah Gusti Prabu akan saya terima dan saya jalankan sebaik-baiknya Gusti Prabu. Baiklah Samudro, aku tugaskan kepadamu untuk menjadi seorang pengawal pribadi putriku Sekar Arum, sekaligus menjadi pelatih untuk Pangeran Dimas Anggoro, putra mahkotaku. Apakah kamu bersedia Samudro? Hamba terima Gusti Prabu. Terima kasih Gusti Prabu. Posisimu tak lebih rendah dari jabatan Temenggung, karena kamu berada di bawah komando Kakang Patih Suropati. Begitu juga seluruh Temenggung, mereka berada dalam komando Kakang Patih Suropati. Hanya saja pasukanmu tidak sebesar mereka. Paling besar anggotamu adalah 40 orang Samudro, dengan kamu sebagai pemimpinnya. Namun agar keputusanku ini layak dan diterima oleh seluruh prajurit, maka kamu akan bertanding sebanyak 5 putaran tanpa henti. Dari setiap ketemenggungan akan mengutus masing-masing satu prajurit terbaik mereka dan menjadi lawanmu Samudro. Apakah kamu bersedia? Minimal kamu harus mengalahkan 3 dari 5 pertandingan, dan akan dilaksanakan hari ini juga setelah Pasewagan ini dibubarkan. Hamba mengerti dan paham apa kehendak Gusti Prabu. Segala titah panjenengan hamba terima Gusti. Setelah selesai menerima perintah, Samudro pun diizinkan untuk bersiap terlebih dahulu dan ditemani oleh Temenggung Warsito. Samudro, kamu sangat beruntung. Baru masuk ke lingkungan istana, langsung mendapatkan jabatan yang tidak lebih rendah dari jabatan Temenggung. Di masa depan, kamu cukup panggil aku Kakang Warsito. Tak perlu menyebut gelarku Temenggung, karena posisi kita setara Samudro. Terima kasih Kakang Warsito. Namun, semua ini belum pasti. Aku masih harus bertanding melawan 5 prajurit pilihan. Jangan khawatir Samudro, jangankan 5, bahkan 50 prajurit pun tak akan mampu menyentuhmu.
Gusti Prabu telah meremehkanmu, Samudro. Aku sudah melihat kemampuanmu secara langsung ketika menghadapi prajurit serigala. Tapi meskipun begitu, aku takkan berbelas kasihan padamu, Samudro. Akan aku turunkan prajuritku yang paling berbakat yang bernama Bambang di Katemenggungan milikku. Tapi tolong, jangan terlalu cepat kamu kalahkan, biar tidak terlalu terlihat lemah prajurit utusanku. Kalau yang lain, jangan segan-segan jatuhkan dalam satu serangan, Samudro. Baiklah Kakang Warsito, sebaik mungkin aku akan menampilkan kemampuan terbaikku dan tak akan meremehkannya. Singkat cerita, kini Joko Samudro telah berada di area latihan prajurit. Suasana sangat ramai dan sangat meriah. Mereka begitu penasaran dengan sosok Joko Samudro yang dirumorkan mampu mengalahkan prajurit siluman serigala. Rumor itu disebarkan oleh ke-39 prajurit yang diselamatkan oleh Joko Samudro. Seluruh kawula dan prajurit kerajaan Galunggung harap perhatian semuanya. Hari ini saya Patih Suropati akan menjadi wasit sekaligus pengawas pertandingan persahabatan antara Joko Samudro dan prajurit pilihan kelima Katemenggungan, yaitu dari Tumenggung Jayasena, Tumenggung Anggajoyo, Tumenggung Kebo Segoro, Temenggung Ranggateja, dan Temenggung Bambang Warsito. Baiklah, tidak perlu lama-lama lagi. Temenggung Jayasena, segera kirimkan prajurit terbaikmu ke atas arena. Sendika dawuh Gusti Patih. Kamu, Gondo Kenongo, naiklah ke atas arena. Jangan permalukan saya. Jatuhkan pemuda itu dalam 5 jurus. Aku berjanji akan memberikan senjata baru untukmu kalau kamu bisa mengalahkannya. Baik Tuan Temenggung Jayasena. Segera prajurit bernama Gondo Kenongo itu pun segera melompat dan berhadapan dengan Joko Samudro. Pendekar muda, keluarkan kemampuan terbaikmu. Aku tak akan berbelas kasihan padamu. Baik Kakang Kenongo, saya akan berusaha sebaik mungkin. Segera Gondo Kenongo pun mengeluarkan jurus andalannya dan menyerang ke arah Joko Samudro dengan ganas. Terlihat Gondo Kenongo mengeluarkan jurus cakaran harimau. Terlihat kuku-kuku Gondo Kenongo memanjang dengan ujung yang runcing, dan cakaran itu pun tepat mengarah ke arah leher Joko Samudro. Begitu sudah di dekat arah Joko Samudro, Gondo Kenongo dibuat bingung karena sosok Samudro kini telah menghilang dan terlihat Joko Samudro telah berada di belakang tepat Gondo Kenongo. Entah gerakan seperti apa yang dilakukan oleh Samudro karena gerakan kakinya begitu cepat dan tak terlihat oleh mata Gondo Kenongo. Segera Samudro pun mengerahkan sebuah tendangan telak dan tepat mengarah ke tengkuk Gondo Kenongo. Dan benar saja, tersungkurlah Gondo Kenongo dan terlihat darah segar memuntah dari mulutnya. Pendekar muda, kemampuanmu lumayan juga. Aku tidak akan main-main lagi. Terimalah pukulanku ini, cakaran harimau api. Kini terlihat cakar Gondo Kenongo menyala merah dan serangannya pun semakin mengganas. Ketika serangan itu telah tepat menyentuh dada Joko Samudro, kagetlah Gondo Kenongo. Cakarnya seperti menyentuh besi panas yang sangat tebal. Seluruh kukunya patah. Belum selesai rasa kaget Gondo Kenongo, Joko Samudro pun mengarahkan sebuah pukulan dan tepat mengenai dada Gondo Kenongo. Terpentalah Gondo Kenongo tak sadarkan diri. Cukup, Joko Samudro telah memenangkan pertandingan ini. Sekarang Temenggung Anggajoyo, kirim prajurit terbaikmu ke atas arena. Baik Tuan Patih, kamu majulah Jayang Rogo.
jatuhkan pemuda itu, maka akan aku nikahkan anak gadisku denganmu. Jangan permalukan aku. Baik Gusti Temenggung, akan aku jatuhkan dia dalam 10 jurus Gusti Temenggung. Terlihat kini prajurit bernama Jayengrogo telah naik ke atas arena. Dia segera mengeluarkan jurus pamungkasnya. Terlihat dia begitu bernafsu untuk mengalahkan Joko Samudro. Namun di luar perkiraannya, hanya dalam 3 jurus dia telah terkapar tidak sadarkan diri. Hal ini pun berulang sampai pertandingan keempat. Semua musuh Joko Samudro tak ada yang bertahan sampai 7 jurus. Hal itu pun membuat seluruh penonton dan anggota kerajaan begitu terkesan dan takjub. Mereka merasa telah menemukan bibit unggul untuk pertahanan keamanan dalam hal keprajuritan. Sudah 4 pertandingan berlangsung dan semuanya dimenangkan oleh Joko Samudro. Sesuai titah Gusti Prabu, maka Joko Samudro telah layak menjadi pimpinan pasukan khusus dalam pengawalan anggota keluarga kerajaan. Dia akan memimpin pasukan khusus Bayangkara. Statusnya sama seperti kedudukan seorang Temenggung. Kini kita saksikan pertandingan terakhir. Menang ataupun kalah tak akan merubah apapun. Joko Samudro tetap akan menjadi seorang pimpinan Bayangkara. Tumenggung Warsito, kirim prajurit terbaikmu ke atas arena. Baik Gusti Patih, kamu Bambang Gondes naik ke atas arena dan jatuhkan dia, maka emas 1000 keping ini akan aku berikan padamu. Sambil mata Tumenggung Warsito berkedip ke arah Joko Samudro, tanda bahwa dia boleh menjatuhkan Bambang Gondes, namun hanya jangan terlalu cepat, karena dia juga tidak ikhlas emas 1000 keping miliknya berpindah tangan. Dan benar saja, pertandingan itu terlihat sangat seru dan lama. Gerakan-gerakan silat yang indah ditunjukkan oleh Joko Samudro. Ketika memasuki jurus yang ke-15, Samudro pun melepaskan sedikit tenaga dalamnya dan membuat Bambang Gondes pun pingsan. Bersamaan dengan berakhirnya pertandingan ke-5 tersebut, maka arena pertarungan itu pun dibubarkan. Lalu Joko Samudro pun diperkenankan untuk menghadap kembali kepada Gusti Prabu Mahendra. Joko Samudro, ternyata benar apa yang dikatakan oleh Temenggung Warsito. Kamu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, dan di pertandingan terakhir aku tahu kamu bermain-main. Aku tahu kamu mampu menjatuhkannya kurang dari 3 jurus. Benar begitu Samudro? Ampun Gusti Prabu, semua tidak lepas dari pengamatan Gusti Prabu. Aku sangat senang memiliki tambahan seorang prajurit yang sangat berbakat sepertimu, Samudro. Mulai malam ini, kamu tinggallah di area istana. Ada bangunan kosong di ujung barat. Area itu berdekatan dengan area Keputren. Dengan begitu, kamu bisa dengan mudah mengamati dan memastikan keamanan dan keselamatan dari putriku Sekar Arum. Dan tidak jauh dari kamar putriku, ada kamar adikku Dewi Sekar Taji. Besok, Kakang Patih Suropati akan menjelaskannya lebih detail kepadamu Samudro. Lalu, kamu buatlah jadwal untuk melatih putraku Dimas Anggoro. Baik Gusti Prabu, segala titah panjenengan akan hamba jalankan sebaik mungkin. Singkat cerita, semenjak malam itu, Joko Samudro kini telah tinggal di dalam area istana. Ia diberikan sebuah bangunan yang cukup besar yang berada di ujung barat istana. Tidak sampai di situ saja, untuk kehidupan sehari-harinya, Joko Samudro telah dibantu oleh 10 dayang.
Dan ketika pagi menjelang, ada seorang prajurit yang menemui Joko Samudro dan memintanya untuk menghadap kepada Gusti Patih Suropati di Kepatihan. Tidak perlu menunggu perintah kedua, Joko Samudro segera bergegas dan menuju Kepatihan untuk menemui Gusti Patih Suropati. Sembah sungkem saya, Gusti Patih. Maaf, ada titah apa? Pagi-pagi Gusti Patih telah memanggil hamba. Joko Samudro, duduklah dulu dengan tenang di situ ya. Aku akan memanggil Dayang-Dayang untuk membuatkan minuman hangat. Aku ada beberapa yang ingin aku sampaikan padamu dan memberikan beberapa detail apa tugasmu selama berada di dalam istana ini, supaya kelak di kemudian hari kamu bisa menjalankan tugasmu dengan baik dan benar, Joko Samudro. Baik Gusti Patih, segala titah panjenengan akan saya jalankan sebaik mungkin. Setelah dayang istana datang ke tempat tersebut, lalu menyediakan beberapa makanan dan minuman hangat. Setelah itu, kini empat mata Gusti Patih Suropati dan Joko Samudro pun berbincang. Joko Samudro, tugas utamamu adalah menjaga keselamatan dan keamanan dari area Keputren. Di area Keputren ada kamar dari Gusti Ayu Sekar Arum, putri kesayangan dari Gusti Prabu Mahendra. Tidak jauh dari situ ada sebuah kamar milik dari Gusti Ayu Sekar Taji. Perlu kamu ketahui, Samudro, meskipun kamu sudah menjadi seorang ketua Bayangkara, namun kamu tidak diperbolehkan untuk dengan bebas keluar masuk area Keputren sesukamu. Ada jam-jam tertentu kamu boleh masuk dan mengontrol keamanan dan kenyamanan area Keputren. Dan bila Gusti Ayu Sekar Arum ada keinginan untuk keluar istana, kamu juga harus membentuk sebuah regu keamanan untuk memastikan keselamatan Gusti Ayu. Baik Gusti Patih. Lalu, apakah ada yang lain lagi Gusti Patih? Kamu juga diharuskan untuk menjadi pelatih pribadi dari putra mahkota Dimas Anggoro dalam olah kanuragan. Namun yang harus kamu ajarkan adalah ilmu-ilmu kanuragan milik istana ini. Tidak boleh kamu ajarkan ilmu-ilmu lain dari padepokan lain. Oleh karena itu, kamu secara tidak langsung diizinkan untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Setelah kamu kuasai, baru kamu ajarkan kepada putra mahkota. Apakah tidak masalah bila seperti ini Gusti Patih? Jujur saja saya juga sempat heran dengan keputusan Gusti Prabu. Hal seperti ini baru pertama terjadi. Biasanya para putra mahkota akan dididik dan diasuh oleh seorang guru khusus. Dulu Gusti Prabu Mahendra diasuh dan dilatih oleh Begawan Adiyaswa. Namun entah mengapa Gusti Prabu justru mempercayakannya padamu untuk menjadi guru kanuragan kepada Pangeran Mahkota. Jujur saja aku jadi bingung. Aku melakukan semua ini semata-mata hanya untuk bertemu dengan ibu dan mendapatkan pengakuannya. Namun ya sudahlah, aku akan ikuti dulu apa rencana dari para dewa, ucap Joko Samudro di dalam hatinya. Lalu Samudro, ketika kamu sedang berkontrol dan berkeliling, dan ketika kamu melewati kamar dari Dewi Sekar Taji, kamu jangan pernah mengganggunya
ataupun menyapanya, Samudro. Dewi Sekartaji, semenjak 18 tahun yang lalu, dia telah menjadi linglung dan hampir gila, Samudro. Jadi, aku harap kamu maklum dan mengerti dengan kondisi di dalam istana. Maaf Tuan Patih, apa yang menyebabkan Dewi Sekartaji menjadi seperti itu? Aku tidak bisa bercerita banyak tentang Dewi Sekartaji padamu, Samudro. Yang perlu kamu tahu, kini kondisi Dewi Sekartaji sedang tidak stabil. Kamu cukup jaga keamanan dan kenyamanan di area keputren. Maaf Gusti Patih. Kalau diperbolehkan, apakah aku diizinkan untuk membawa seorang tabib untuk mengobati Gusti Ayu Sekartaji, Gusti Patih? Semua percuma saja, Samudro. Tidak kurang dari ratusan tabib yang didatangkan kemari untuk mengobati Dewi Sekartaji. Namun, sejak 18 tahun yang lalu, Dewi Sekartaji tidak bisa diajak bicara, Samudro. Maaf Gusti Patih, kebetulan aku memiliki seorang guru yang sangat ahli dalam ilmu pengobatan. Kalau diizinkan, tidak ada salahnya bila aku mencoba untuk mengajak guruku kemari dan mengobati Gusti Ayu Sekartaji, Gusti Patih. Baiklah, Samudro. Aku akan sampaikan berita ini kepada Gusti Prabu Mahendra. Nanti biarlah Gusti Mahendra yang memutuskannya apakah kamu diizinkan untuk membawa gurumu kemari atau tidak, Samudro. Baiklah, Samudro. Sekarang hal pertama yang harus kamu lakukan, kamu harus melakukan perkenalan dirimu kepada seluruh prajurit Bayangkara yang akan menjadi anak buahmu mulai hari ini. Bimbinglah mereka dan jadikanlah mereka sebuah prajurit yang sangat solid dan mudah diatur oleh dirimu, Samudro. Sendika dawuh Gusti Patih. Kalau begitu, hamba izin undur diri, Gusti Patih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, cerita tentang Joko Samudro malam ini saya akhiri cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru datang, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Garuda Perang Official. Oke, saya akhiri cukup sampai di sini saja teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.